Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video part ketiga untuk aplikasi surat administrasi desa sederhana, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat form data penduduk yang nanti data penduduk ini kita gunakan sebagai sumber data untuk pembuatan suratnya. Nah, untuk data penduduk yang sudah kita buat tabelnya kemarin, ada revisi yang saya masukkan ya, yaitu pengurangan kolom yang sudah kita buat kemarin. Jadi untuk kolomnya itu saya hanya membuat tidak banyak ya. Jadi pertama ada nomor, ada nama lengkap, ada nomor kakak, ada nik, ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, lalu pendidikan, terakhir, terus pekerjaan, status perkawinan, kedudukan dalam keluarga, lalu ada kewarganegaraan, ada alamat lengkap, RT, dusun, nama ibu, nama ayah, umur, dan kriteria usia. Oke, ini untuk tabel yang kemarin kita buat dan ini saya revisi lagi. Nah, selanjutnya setelah tabel ini kita buat, kita masuk ke bagian Visual Basic-nya ya. Nah, di sini kita akan membuat di bagian page 2 ya teman-teman ya. Kemarin kan di page 1 di sini. Nah, ini untuk desain dari menu utamanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian page 2. Nah, di dalam sini kita akan buat beberapa objek. Pertama kita masukkan list box dulu. Oke, ini list box. Kita atur seperti ini, kita tarik ya. Oke, lalu di sini langsung kita kasih nama tabel penduduk. Terus di bagian border style, ini saya atur menjadi single. Lalu di bagian kolom count, ini kita hitung di bagian tabel ini dia ada 20 kolom. Maka di bagian list box-nya pun juga saya atur di bagian kolom count-nya jadi 20 kolom. Untuk kolom head-nya kita jadikan true. Dan untuk kolom pertama, saya atur 20 untuk nomornya. Lalu di bagian font, saya ubah ukuran menjadi 10. Huruf tetap Tahoma, klik OK. Dan untuk warna huruf saya kasih warna putih, dan untuk back color-nya atau warna background saya ganti warna menjadi warna seperti ini. Oke. Jadi biar serasi dengan warna background-nya ini. Terus di bagian atas kita buatkan frame. Oke, seperti ini frame-nya. Ya. Nah, untuk frame ya, ini kita hapus di bagian caption-nya. Terus di bagian border style-nya kita ubah jadi single. Lalu untuk back color-nya kita ubah warnanya jadi sama seperti di bagian bawah. Oke, seperti ini. Untuk border color-nya kita kasih warna abu-abu seperti ini. Oke. Nah, terus di dalamnya kita masukkan ada label. Terus kita akan atur dulu di sini ya. Kita atur dulu frame-nya. Kita ubah jadi 10 ukurannya. Terus di sini labelnya kita masukkan. Terus untuk warna hurufnya ya, kita atur dulu ini warna hurufnya putih. Ini juga kita kasih warna putih. Oke. Di sini kita kasih kriteria. Terus kita masukkan combo box di dalamnya. Nah, untuk combo box kita atur sama seperti biasa ya. Kita atur single. Terus di bagian height-nya kita atur jadi 20. Lalu for color-nya ini dia tetap hitam teman-teman ya. Terus kita tarik ke samping. Oke, terus kita masukkan lagi label di sampingnya. Lalu kita buat text box di bawahnya. Terus di sini di bagian height-nya 20. Terus border style-nya single. Terus kita tarik ukurannya.
Terus di samping kita buat tombol pakai command button. Oke, di sini kita atur height-nya 22. Terus kita kasih namanya di sini adalah cari. Kita copy tombolnya, kita taruh di bagian sampingnya lagi. Ini kita kasih nama reset. Lalu di sampingnya kita buatkan text box kecil. Oke. Terus di sampingnya lagi kita copy tombol ini. Di sini kita taruh ya. Luruskan dengan ini. Kita kasih nama tambah. Kita paste lagi, taruh sampingnya lagi. Kita kasih nama update. Paste lagi. Kita kasih nama hapus. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman di sini kita langsung untuk memasukkan form berikutnya ya, yaitu form penduduk. Nah, untuk form penduduk ini teman-teman nggak usah membuat lagi, sudah saya siapkan di deskripsi video dengan codingnya juga. Teman-teman tinggal cek di deskripsi video nanti, terus di download. Setelah download ya, di daerah form sini diklik kanan, terus pilih import, terus pilih yang form penduduk ya, lalu klik open. Oke, maka di sini langsung terbentuk ada form penduduk. Nah, ini desainnya teman-teman ya. Oke, nah tugas teman-teman nanti ketika memasukkan form penduduk, ini mengganti nama-nama objek yang sudah saya desain seperti ini. Jadi tinggal mengganti nama-namanya saja, dan yang diganti pertama di bagian atas ini, ganti jadi nama txt nama. Terus yang di sini txt no kakak, di sini ada txt nick, di sini ada cmb jenis kelamin, di sini kita kasih nama txt tempat lahir. Terus yang di sini kita kasih nama txt tanggal lahir. Terus yang di sini tombol ya, kita kasih nama cmd tanggal. Terus yang di sini untuk agama kita kasih nama cmb agama. Yang di bawahnya lagi kita kasih nama cmb pendidikan. Terus yang di sini kita kasih nama cmb pekerjaan. Terus yang di sini ada text box ya, kita kasih nama txt nomor. Nah, untuk txt nomor ini nanti di bagian properties ya, teman-teman cari di bagian visible. Nah, ini jadikan false. Jadi tujuannya nanti ketika dijalankan dia nggak kelihatan gitu. Terus di bagian sini ada kompos lagi ya, namanya cmb status. Ini kasih nama cmb kedudukan. Yang ini kasih nama cmb warga negara. Terus ini kasih nama txt alamat lengkap. Yang ini dikasih nama cmb rt. Yang ini dikasih nama cmb dusun. Ini dikasih nama txt nama ibu. Kalau yang ini kasih nama txt nama ayah. Ini kasih nama txt umur, dan di sampingnya kasih nama txt keterangan. Nah, untuk di bagian tombol bagian bawah diklik, terus teman-teman kasih nama cmd add ya, cmd add itu. Terus ini dikasih nama cmd update. Yang ini dikasih nama cmd tambah keluarga. Dan ini dikasih nama cmd bersihkan. Oke, itu nama-nama objek yang ada di dalam form penduduk ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan perintah atau coding di bagian form penduduk sini. Nah, untuk mengaktifkannya di sini kita buka ya coding yang saya bagi ya teman-teman ya, yaitu codingnya adalah ini. Nah, ini coding form penduduk, saya akan diklik 2 kali, nanti terbuka hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini coding form penduduk. Nah, pertama di bagian coding form penduduk itu setelah diganti namanya, teman-teman copy aja ini ya dari option explicit sampai kita cari yang di bagian user form initialis teman-teman ya. User form initialis itu dia yang ini teman-teman ya. Nah, ini
Ini di copy dulu dari private sub user form initialis sampai dengan end sub. Nah ini kita copy, terus kita buka lagi di bagian VBA-nya, kita klik kanan form penduduk, view kode, terus kita paste. Oke, seperti ini. Nah, lalu di bagian atas kita ketik option explicit. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba untuk menjalankan teman-teman ya. Kita klik tombol run ini. Nah, di sini ada sub or function not defined. Ini di bagian call ambil data, ini belum kita copy. Jadi di bagian coding tadi dibuka lagi. Ini ada perintah ya, ada private sub ambil data, di copy lagi. Copy, terus paste lagi di bagian bawahnya sini. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal jalankan ya. Klik. Nah, ini ada lagi ya, ada sheet 2 di sini. Nah, jika teman-teman sheet data penduduknya teman-teman ya, ini ya. Ini kan sheet data penduduk, saya ngetiknya di sini nih. Dan terdeteksi di sini itu sheet 3. Nah, sedangkan yang kita punya tadi itu sheet 2. Nah, ini, maka ini kita ganti ya. Ini diklik sheet 3 ubah jadi sheet 2. Oke, seperti itu. Kita Ctrl S dulu. Kita coba jalankan lagi. Nah, dia udah mau. Tinggal diklik, ada isinya sudah. Oke, ada ya. Nah, ini ada juga. Ada isinya, ada isinya, ada isinya, dan ada isinya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengganti nama isi dari combo box ini, ya cukup teman-teman masuk lagi ke bagian view kode tadi. Teman-teman tinggal mengganti di area yang add item ini ya. Ini kan kalau jenis kelamin kayaknya nggak perlu diganti. Ini juga sama, nggak usah diganti isinya. Mungkin yang ini nih, kalau misalnya kurang, tambahkan di bagian bawahnya lagi. Jadi bisa menambahkannya, ketik mi.cmbpendidikan.add_item, terus spasi dalam tanda kutip apa pendidikan yang mau ditambahkan gitu. Terus di sini juga bisa ya, CMB pekerjaan bisa tambahkan lagi. Tinggal mengcopy ini boleh ya. Ini tinggal di blok, copy, terus paste di sini, tinggal diganti di sini ya. Misalnya menjadi TNI garing Polri. Nah, gitu. Terus disimpan. Oke, begitu juga dengan yang lain apabila itu ada penambahan atau perubahan, tinggal di update di bagian dalam tanda kutipnya. Oke, ini untuk data RT dari 01 sampai dengan 07, kalau kurang silakan tambahkan. Terus dusun, ada dusun 1, dusun 2, kalau kurang silakan ditambahkan juga. Terus disimpan. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan aktifkan di bagian tombol ini teman-teman ya. Nah, ini CMD tanggal. Jadi kalau kita jalankan, kalau kita klik ini, nah ini nggak akan jalan gitu ya, karena dia ada perintahnya. Jadi ini kita klik 2 kali, nah ini nggak akan ada isinya gitu. Oke, nah untuk mengaktifkannya teman-teman silakan klik kanan lagi di sini, pilih import file, terus pilih yang calendar form. Nah ini, klik 2 kali maka muncul calendar form. Terus di bagian form penduduk, di sini kita bikin perintah. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, selain ini kita import lagi satu, import file dulu, pilih yang kalender ini, yang bus, yang .bus ini. Klik 2 kali, maka muncul modul dengan nama kalender. Oke, terus setelah kita klik, kita buka di bagian modul kalender, teman-teman copy ini. Klik kanan copy, ya, yang sub advanced calendar ini, copy, terus masuk ke bagian form penduduk. Ini diklik 2 kali. Terus kita ketik di sini mi.txt nomor.value sama dengan 1. Terus kita ketik lagi call advanced calendar tadi, kita paste di sini gitu. Nah, jadi kalau kita jalankan, kita klik, maka dia muncul kalendernya. Nah, kalau kita klik di sini tanggal 4 misalnya, klik OK, nah maka dia udah masuk ke sini 4/9/2024 gitu. Oke, itu untuk di bagian kalendernya udah beres, udah bisa gitu. Kita simpan. Nah, berikutnya kita akan aktifkan di bagian tombol simpan data. Kita coba cari di sini codingnya. Tombol simpan data itu teman-teman ya. Nah, ini private sub cmd add. Tinggal copy ini. Sampai dengan end sub teman-teman ya, ini ya. Nah,
Nah, terus kita klik 2 kali di sini teman-teman ya. Klik 2 kali terus kita paste di sini. Nah, terus di sini kita cek ya, private subnya ada 2, kita hapus 1. Di bagian bawah juga sama, end subnya juga kita hapus 1. Oke, terus kita simpan. Nah, kalau sudah teman-teman, di sini dia ada rumus yang harus kita copy, dan ini rumusnya itu kita harus buat di sheet baru. Jadi teman-teman bisa menambahkan sheet baru. Terus kita kasih nama, di sini ada rumus. Oke, nah di sini kita akan membuat rumusnya teman-teman. Oke, nah pertama di bagian kolom G teman-teman ya, di bagian kolom G5 sini kita ketik ada tanggal lahir. Ini fungsinya dipakai untuk menampung tanggal lahir yang nanti kita akan masukkan lewat kalender. Kita buatkan border. Oke, sudah. Terus di bagian kolom S dan T, oke, ini kita kasih umur, dan di sini adalah kriteria. Dan kita kasih juga bordernya biar kelihatan. Terus kita masuk ke view, buang grid line-nya biar dia terlihat bagian mana yang ada rumusnya. Oke. Nah, terus untuk rumusnya sekarang, rumusnya itu kita taruh di bagian umur dan kriteria, dan rumusnya sudah saya kasih juga di sini teman-teman ya. Nah, di sini di coding form penduduk di paling bawah ini ada, tinggal teman-teman copy yang di bagian rumus pertama ini, copy, terus paste di sini di bagian umur. Oke, saya paste, Ctrl V, enter. Ya, ini hasilnya. Terus di bagian sini lagi ada ya, copy juga. Klik 2 kali di bagian kriteria, terus Ctrl V, enter. Nah, oke, ini adalah rumus yang nanti ketika data penduduk ditambahkan, dia akan langsung otomatis masuk juga ke dalam umur dan kriterianya. Artinya, setiap tahun nanti data penduduknya, umurnya akan otomatis update gitu. Terus berikutnya kita akan buatkan sheet baru lagi ya. Kita kasih nama hasil cari. Nah, hasil cari ini kita gunakan untuk mencari data penduduk. Nah, di sini kita tinggal copy dari kolom A sampai dengan kolom T. Kita paste di bagian sheet hasil cari di baris kelima juga di kolom A. Oke, nah ini sudah selesai untuk hasil carinya. Masuk ke view, buang checklist di bagian grid line. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, maka selanjutnya kita bisa mengatur perintah di bagian tombol simpan tadi ya, atau menggunakannya. Kita coba sekarang, kita coba jalankan. Oke, di sini nama lengkap ya. Kita atur nama misalnya Erwin misalnya gitu, nomor kakak saya ngawur aja. Nomor nik juga saya ngawur. Jenis kelamin laki-laki. Tempat lahir misalnya di Jember. Terus kita pilih tanggal di sini, tanggal lahir ya. Oke, kalau sudah di sini, oh ya, di bagian umur teman-teman ya. Nanti di bagian umur ini harusnya dia muncul otomatis gitu. Nah, ini belum muncul, nanti kita coba cek lagi. Oke, di sini kita pilih bagian agamanya. Pendidikan, terus pekerjaan, terus status pernikahan, kedudukan ya, kewarganegaraan, alamat misalnya di Jalan Kepodang gitu. Lalu di sini pilih RT-nya, dusunnya, nama ibu misalnya nama ibu, terus nama ayahnya siapa gitu. Oke, nah di sini karena umurnya belum ada dan kriteria juga belum muncul ya. Jadi kalau kita simpan, nah di sini dia nggak mau karena dia nggak ada umur dengan kriterianya. Nah, sini kita coba cek dulu teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Di sini ada perintah, ada private sub txt tanggal lahir. Nah, ini kita copy teman-teman ya. Ini kita copy sampai dengan end sub. Terus kita paste di sini. Oke.
Kita paste, kita hapus satu di atasnya, yang bawah juga sama kita hapus. Jadi ini adalah perintah untuk mengisi otomatis tanggal lahir di bagian umur dan keterangan. Oke, nah kalau sudah di sini kita coba lagi. Kita masukkan namanya misalnya Budi, terus nomor kakak kita isi, nomor NIK juga kita isi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir misalnya Surabaya, tanggal lahir misalnya ini. Nah, otomatis dia langsung terisi teman-teman untuk kriteria dan umurnya ini. Terus kita pilih agama, kita pilih pendidikan, kita pilih pekerjaan, kita pilih status perkawinan, kedudukan, terus status kewarganegaraan, alamat misalnya di Jalan Gatot Subroto, terus RT 3, Dusun 2 misalnya, nama ibu misalnya nama ibu, terus nama ayah. Klik tombol simpan data. Oke, ya sudah bersih. Kita coba cek di dalam data penduduk sini. Nah, ini udah masuk teman-teman. Nah, ini dia. Oke, nah di bagian nomor kakak ini kalau dia bentuknya kayak gini tinggal kita blok ya. Kakak dan ini kita blok, masuk ke home. Di sini kita tinggal ganti jadi teks untuk format datanya. Terus klik 2 kali aja ini ya. Terus kita perlebar kolomnya. Oke, dan di sini untuk usia nanti dia hasilnya pasti pakai rumus. Artinya setiap tahun dia akan berubah. Ini juga sama, dia akan berubah secara otomatis setiap tahunnya. Nah, di data tombol add-nya sudah teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba di bagian form utamanya. Jadi kalau kita jalankan, harusnya ini menampung apa yang tadi kita tambahkan di sini gitu. Nah, berarti kita buka dulu codingnya di bagian coding form utama. Oke, di sini ada perintah coding user form initialis. Ini kita copy teman-teman ya. Ini kita copy. Oke. Terus kita buka ya, kita klik kanan di form utama, pilih view code. Nah, di sini kita cari user form. Oke, ini ya. Nah, ini tinggal kita paste di bawahnya sini. Oke, ada call ambil data dan sebagainya. Oke, nah terus kita coba jalankan. Nah, ini mesti nggak mau karena kita belum punya perintah ini. Nah, perintah ini itu bisa kita copy dari form penduduk tadi. Kita klik kanan, view code. Nah, ini kita copy teman-teman ya. Terus masuk ke form utama lagi, view code. Kita paste di bagian bawahnya sini. Di user form initialis and sub bawahnya. Kita paste. Kita jalankan lagi. Oke. Nah, ini masih belum pas ya. Kita coba cek di sini ambil data penduduk. Form utama tabel penduduk, di sini namanya apa? Tabel penduduk juga udah pas harusnya. Oke, kita cek di sini ya, CB kriteria. Di sini belum dikasih nama teman-teman ya. Ini kita kasih nama CB kriteria. Oke, terus kita coba jalankan lagi. Ya, nah ini udah masuk teman-teman ya. Tuh, datanya udah masuk. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menghidupkan tombol di bagian tombol tambah. Nah, jadi di sini kita klik, kita kasih nama CMD tambah. Terus kita klik 2 kali. Kita ketik perintahnya adalah form penduduk.show. Nah, gini. Terus kita coba jalankan, klik tombol tambah. Nah, maka form penduduknya sudah terbuka gitu. Nanti kalau misalnya kita ketik datanya dan kita simpan, jadi dia pasti akan tersimpan di sini langsung gitu, teman-teman. Oke, untuk update sekarang ya. Untuk update di sini kita hidupkan dulu, yaitu di bagian tombol objek list box ini. Jadi kita buka lagi coding tadi, masuk ke bagian coding form utama, kita cari perintah untuk list box-nya, yaitu yang ini teman-teman ya. Nah, ini kita copy ini. Oke, terus kita buka,
klik 2 kali di list box-nya, paste, kita hapus end sub-nya ini. Yuk kita hapus 1. Oke. Nah, di sini datanya karena sampelnya masih sedikit teman-teman ya, maka saya akan tambahkan dulu sampel datanya sebentar ya. Oke, nah di sini sudah saya tambahkan kode atau sampel data penduduknya. Nah, sekarang kita coba, kita jalankan. Jadi kalau kita klik, nah dia ada error di bagian txt nomor. Nah, txt nomor ini itu adalah nama yang textbox kecil ini teman-teman. Jadi kita klik, kita kasih nama txt nomor. Terus tadi saya bilang di bagian properties ini ya, kita harus atur di bagian visible-nya, ubah menjadi false. Jadi biar nggak kelihatan ini nanti. Kita jalankan, nah dia nggak kelihatan gitu. Klik data di sini, maka di bagian sheet-nya juga akan terpilih seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak terpilih ya, ada error misalnya, biasanya itu terjadi karena ada data yang nggak sama nama-nama sheet-nya gitu, dan sheet-nya berapa dia nggak sama. Jadi pastikan nama-nama sheet punya teman-teman dan urutan sheet-nya itu sama dengan yang saya buat seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita akan mengaktifkan tombol di bagian tombol update ini. Kita buka lagi codingnya, kita cari tombol update yaitu ini. Oke, kita copy. Oke, terus kita buka di bagian tombol update sini. Ya, kita kasih nama CMD update. Terus kita klik 2 kali, paste di sini. Oke. Nah, ini kita hapus end sub-nya karena double. Hapus juga, yang atas juga sama, kita hapus. Oke, sudah. Kita Ctrl S. Kita coba jalankan lagi. Terus kita klik datanya 1, pilih tombol update. Nah, dia otomatis langsung masuk ke dalam form-nya dan siap untuk di-update gitu. Oke, nah ini seperti ini teman-teman ya. Oke, kayak gini. Nah, kalau sudah, kita aktifkan di bagian tombol hapus yang di form utama sini. Kita cari dulu codingnya, coding delete. Nah, ini ya. Kita copy ini. Copy. Terus klik 2 kali tombol hapusnya. Nah, ini belum kita kasih nama, kita hapus lagi. Kita kasih nama dulu, yaitu namanya adalah CMD hapus kalau nggak salah ya. Tadi namanya adalah CMD ya, CMD hapus. Klik 2 kali, paste codingnya nih. Kita hapus 1, hapus lagi 1 end sub-nya. Kita simpan. Kita coba duplikat datanya ini biar kita nggak kehilangan sampel data gitu ya. Saya duplikat dulu. Oke. Terus kita coba. Saya hapus yang ini misalnya. Hapus. Yes. Oke, dia hilang teman-teman ya. Tuh. Nah. Yes. Sisa 1 lagi saya hapus. Oh, sebentar, ini dia nggak ada nomor urutnya. Oke. Nah, ini dia harusnya ada nomor urut teman-teman ya. Tapi nggak masalah, dia akan terbentuk otomatis nanti kalau kita masukkan data yang baru gitu. Oke, ini saya hapus. Ya. Nah, kalau sudah berarti di bagian tambah sudah, update sudah, hapus juga sudah. Nah, berikutnya kita akan hidupkan dulu di bagian tombol ubah data, tambah keluarga, dan bersihkan di form data penduduk. Oke, berarti kita masuk ke bagian form data penduduk. Nah, di sini tadi sudah kita kasih nama yaitu CMD update. Kita buka coding form penduduk. Nah, kita cari coding update teman-teman ya. Ini coding tambah. Ini coding tambah, terus di bawah sini ada coding bersihkan. Terus ini ada tanggal tadi, terus ini ada CMD update. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan ke bagian tombol update sini ya, klik 2 kali, kita paste. Oke, kita hapus. Ini juga sama, kita hapus. Oke, dan di sini kita coba ya, kita klik yang ini yang belum ada isinya, klik tombol update.
Kita coba isi, misalnya belum nikah, anak, WNI, terus ini misalnya RT, dusun. Oke, kita klik tombol ubah data. Nah, oke, dia udah berubah gitu ya, sudah bisa berarti. Lanjut di bagian form penduduk, di bagian tambah keluarga, kita coba copy perintahnya, yaitu perintahnya ada di atas ya, di sini teman-teman ya. Private sub tambah keluarga ini ya. Nah ini saya kasih jarak. Nah ini kita copy, terus kita buka lagi aplikasinya, kita klik 2 kali di sini, kita paste. Oke, nah ini kita hapus ya. Terus ini juga kita hapus end sub-nya, kita simpan. Nah, maksud dari tambah keluarga ini teman-teman ya, jadi kalau kita klik di sini, pilih update, dan ternyata kita ingin menambahkan keluarga, klik tombol tambah keluarga, ya, klik yes, ya untuk tambah keluarga, maka di sini akan hilang di beberapa bagian ya. Nah, tinggal kita isi nama lengkap, terus nick-nya dan seterusnya gitu. Oke. Lalu terakhir di form penduduk ada bersihkan. Tinggal kita cari coding bersihkan, yaitu yang ini. Kita copy, terus kita buka lagi aplikasinya, klik 2 kali di bagian bersihkan, paste. Oke, kita hapus yang atas, ini hapus juga yang bawah, kita simpan. Nah ini kalau kita coba jalankan lagi, kita klik, pilih update misalnya, dan kita nggak jadi untuk mengupdate, kita klik tombol bersihkan, maka dia sudah bersih, dan tombol simpan dia hidup gitu. Oke, nah kalau sudah, kita masuk ke form penduduk sudah selesai teman-teman ya. Berarti di bagian form utama lagi, di bagian pencarian sekarang. Oke, kita coba jalankan. Nah di sini untuk kriteria sudah langsung terisi otomatis ya. Nama lengkap, nomor kakak, dan nick untuk pencariannya itu dari coding yang kita copy tadi dari coding form utama, yaitu di bagian coding user form initialis. Nah ini dia. Dia yang, nah ini teman-teman ya, di sini dia isi dari coding user form initialis. Nah berikutnya kita akan menghidupkan text box ini ya teman-teman ya. Oke, ini kita kasih nama, kalau nggak salah di sini dia ada nih ya, cari data. Ini kita kasih nama txt kata kunci. Oke, di sini kita kasih nama dulu ya. Kriteria ini menjadi namanya txt kata kunci. Terus di sini kita kasih nama cmd cari. Terus yang ini kita kasih nama cmd reset. Oke, karena dia nggak mau, sudah ada nama yang sama, kita coba cek dulu di codingnya. Dia namanya adalah cmd reset data. Berarti kita kasih nama di sini cmd reset data. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita hidupkan di bagian tombol cari. Oke, di sini kita copy ya. Coding cari nih, private sub cmd cari penduduk itu. Oke, ini namanya cari penduduk teman-teman ya. Berarti ini kita ganti lagi. cmd cari penduduk, kita simpan lagi, terus kita copy sampai dengan end sub di sini. Nah ini copy, terus kita klik 2 kali di bagian carinya, paste di sini. Oke, ini kita hapus biar nggak double, dan ini juga kita hapus. Kita simpan dan kita coba tes ya. Kita coba tes. Ini karena saya nggak hafal, maka saya klik tombol update dulu. Saya misalnya mencari nomor kakak. Nah ini saya copy. Terus saya pilih nomor kakak. Terus saya paste di sini, klik tombol cari. Nah ini teman-teman ya. Jadi dia ada 1, 2, 3 nomor kakak yang sama. Artinya mereka satu keluarga gitu. Nah untuk dengan nggak kelihatan teman-teman ya. Jadi kita bisa atur di bagian list box ini, diklik. Nah di bagian kolom width-nya kita kasih titik koma, habis nomor dia adalah nama, kita kasih
nilai misalnya 120 untuk lebar kolom nama, terus 120 lagi untuk nick atau kakak, terus 120 lagi untuk nick. Enter. Oke, kita coba tes, jalankan. Nah, dia udah kebaca. Jadi kalau kita cari nomor kakak lagi, paste yang tadi ya. Oke, ini saya coba copy ini nomor kakak. Terus saya paste di sini, cari. Nah, ini udah ada semua gitu. Oke. Nah, kalau sudah ya, misalnya kita mau cari nomor nick misalnya teman-teman ya. Kalau nick tinggal kita update, terus kita pilih nicknya. Lalu kita klik di sini, pilih nick, terus kita paste nicknya, cari. Nah, ini cuma ada satu. Oke. Terus kalau misalnya kita mau nyari nama ya tinggal kita pilih di sini nama lengkap. Kita ketik misalnya B gitu. Cari. Oke, ini adalah nama-nama yang ada huruf B-nya gitu teman-teman. Oke, nah berikutnya kita hidupkan tombol reset. Ini coding reset, kita copy. Terus kita klik 2 kali di bagian resetnya. Paste. Ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Simpan. Jadi kalau kita mencari di sini nama lengkap misalnya Jenny, cari, sudah ada, klik tombol reset. Nah, ini dia enggak ada objek dengan nama TXT nomor kalender teman-teman ya. Nah, di sini kita buat text box ya. Paste. Nah, ini kita kasih nama TXT nomor kalender. Enter. Terus ini diatur juga di bagian propertiesnya, ubah visible jadi false. Oke, kita coba lagi. Nama misalnya Jenny. Cari. Oke, reset. Oke, dia udah mau gitu. Kita simpan. Nah, jika sudah, artinya untuk data penduduk teman-teman ya, ini sudah selesai di bagian penambahan penduduk, terus hapus data penduduk, lalu update data penduduk, serta pencarian data penduduknya. Nah, berarti ini sudah selesai dan bisa digunakan untuk menginput data penduduk. Nah, nanti di video berikutnya kita akan lanjut untuk membuat surat-surat yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan kebetulan di sini untuk surat-suratnya itu sudah saya sesuaikan lagi ya. Jadi ada surat tidak mampu, surat kehilangan, surat jual beli, surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat keramaian, surat kematian, surat kelahiran, dan surat keterangan usaha. Jadi ini adalah surat yang nanti kita akan buat. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini, dan kita berjumpa lagi di tutorial video selanjutnya. Fearless.